Pengertian investasi sektor real. Sektor real atau disebut juga real sektor adalah sektor yang sesungguhnya, yaitu sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat, yang sangat mempengaruhi atau yang keberadaannya dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi. Menurut Irfan Shawgi, pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu kepada sektor real. Dalam teorinya, sektor real ini diibaratkan sebagai mesin yang bisa menggerakkan roda perekonomian, sebab sektor real adalah sektor yang nyata, yaitu sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang ada di masyarakat. Investasi juga diartikan sebagai penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek tertentu untuk tujuan memperoleh keuntungan, atau memberi suatu aset yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. B. Macam-macam investasi. Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Investasi di sektor real atau real asset. Yang dimaksud dengan investasi real dalam teori investasi secara umum adalah upaya mengelola uang atau aset secara langsung pada jenis atau bidang usaha tertentu, misalnya mendirikan pabrik, mendirikan toko, atau membentuk perusahaan, atau bisa pula berupa membeli tanah, rumah, dan bangunan. 2. Investasi di sektor non-real, financial asset. Investasi di produksi pasar keuangan dan turunannya lebih tidak terlihat secara fisik, misalnya saham biasa dan obligasi. Dengan kata lain, investasi non-real atau investasi keuangan adalah menanamkan dana pada surat berharga yang diharapkan akan meningkatkan nilainya, seperti saham, obligasi, dan lain-lain. C. Jenis investasi sektorial. 1. Estate planning. Rencana waris adalah rencana untuk mendistribusikan atau memindahkan kekayaan dan kewajiban dari seseorang, misalnya orang tua ke anak. Rencana waris merupakan salah satu bagian dari perencanaan kekayaan yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan seseorang ke generasi berikutnya. Cara pembagian warisan dibedakan menjadi dua, yaitu A. Surat wasiat adalah akta notarial yang dibuat dengan bantuan dan saran dari notaris yang isinya merupakan pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal, misalnya biaya rumah sakit, biaya pemakaman, wali untuk anak-anaknya yang masih belum dewasa secara hukum, pembagian harta kekayaan, pelunasan hutang, dan lain-lain. Kelebihan estate planning yaitu A. Tidak ada DP, B. Tidak ada batasan besarnya nilai estate planning yang ingin dimiliki, C. Apabila akan menjual atau mencairkan aset, tidak ada maintenance fee seperti halnya dengan konvensional aset. Dan D. Estate planning tidak memerlukan notaris, BPHTB, dan lain-lain. 2. Emas sampai saat ini masih dinilai sebagai investasi paling menguntungkan dibanding dengan investasi lainnya, seperti reksadana, saham, obligasi, dan deposito. Itu karena harga emas diprediksi masih memiliki potensi untuk naik dan lebih aman dibanding investasi lainnya. Tanah kapling siap bangun adalah di mana bangunan langsung bisa dibangun tanpa perlu melalui proses pemadatan atau pengeringan tanah.
Lokasinya biasanya terletak di tengah kota atau kompleks perumahan. 4. Properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang diperoleh oleh properti yaitu menyewakan properti tersebut kepada pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa atau menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Naik turun nilai properti disebabkan oleh 4 faktor yaitu 1. Ekonomi makro, 2. Tingkat suku bunga, 3. Industri, dan yang keempat, fasilitas umum. Kelebihan investasi properti. 1. Kenaikan harga dari tahun ke tahun cenderung stabil di atas inflasi, deposito, ataupun emas. Persentase kenaikan rata-rata berkisar 15% sampai 25% per tahun. 2. Bisa memberikan pemasukan bila disewakan. Kekurangan investasi properti. 1. Merupakan investasi yang sifatnya tidak liquid. 2. Ada pajak yang harus dikenakan pada saat membeli maupun menjual.